Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Dasar luar biasa ya. Ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang baik. Kita gabung aja ya, luar biasa baik gitu ya. Senang sekali Bapak Ibu kalau saya pagi ini bisa melayani Bapak Ibu bisa melayani Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan di atas kebenaran firman Tuhan nanti kita akan bangun kehidupan kita. Semua setuju dengan saya? Amin. Ada yang nggak setuju? Ya, yang nggak setuju bisa pulang sekarang ya, nggak masalah dengan saya. Oke, mari buka bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Kita akan baca 3 buah ayat yang sederhana. Dan ayat ini akan menjadi landasan buat kita belajar firman Tuhan sepanjang 45 menit ke depan. Oke, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Oke, Bapak Ibu saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan dan mari kita belajar sama-sama ya. Sebab itu ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini untuk mengerti bahwa situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bersifat sementara. Ya, sangat penting tancapkan baik-baik dalam pikiran kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, apapun itu sifatnya sementara. Masalahmu itu sifatnya sementara. Your problem sifatnya sementara. Penyakitmu sifatnya sementara. Termasuk depositomu itu sifatnya sementara. Rumahmu yang ratusan M itu sifatnya sementara. Mobil mewahmu yang harganya ratusan miliar pun itu sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal hanya kerajaan surga. Nah ini harus menjadi sesuatu yang kita tancapkan baik-baik, karena kita selalu berpikir bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Well, kalian bukan Khairil Anwar, kita bukan Khairil Anwar. Karena kalau kita mau jadi hidup 1000 tahun lagi, kita harus jadi binatang jalan kan? Ya kan? Nah kita harus tancapkan baik-baik bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita itu sifatnya sementara, termasuk rekening bank kita loh. Termasuk istrimu yang cerewet itu sifatnya sementara. Ada bapak-bapak yang bilang, amin Pak, puji Tuhan kau mendengarkan seruan hatiku. Termasuk suamimu yang pelit, cuek, nah itu juga sementara Bapak Ibu. Ya, nah apapun itu sifatnya hanya sementara, dan karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan kalau yang dialami itu adalah penderitaan ringan katanya. Menjadi penderitaan ringan kalau hari ini fokus kita kepada sesuatu yang besar. Menjadi penderitaan ringan kalau hari ini fokus kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, orang yang menantikan sesuatu yang extraordinary, seseorang yang menantikan sesuatu yang luar biasa, dia tidak akan terpengaruh dengan sesuatu yang biasa. Saat seseorang menjanjikan saya uang 10M misalnya, tiba-tiba ada orang datangin saya, Pak saya mau kasih Bapak 10 juta. Apa saya perhatikan yang 10 juta? Enggak. Karena fokus saya melihat kepada yang 10 miliar. 10 juta menjadi enggak berarti buat kita. 10 juta menjadi sesuatu yang uang receh, karena ada orang yang menjanjikan kepada kita uang 10 miliar. Nah ayat 17 dengan jelas mengatakan seperti ini.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ayat 17 mengatakan bahwa apa yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang dikerjakan buatmu. Persoalannya begini Bapak Ibu, dalam hidupmu, apakah problem sudah menjadi masalah besar? Pada suatu hari di sebuah restoran, kondisinya jam makan siang full book, semua bangku terisi penuh. Semua bangku terisi penuh. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak gitu, dia bercerita sesuatu yang sangat lucu. Dia cerita dengan teriak-teriak, satu kafe dengar semua. Semua yang duduk di situ dengar cerita lucu dari bapak ini. Oh, semua yang tertawa terbahak-bahak, hahaha, lucu sekali Pak, ya bagus Pak. 10 menit kemudian bapak ini ulangi lelucon yang sama. Lelucon yang sama sekali lagi. Yang ketawa tinggal 60%. Itu pun ketawanya udah garing. Garing cerita lu, gue udah pernah dengar. Diulangi 10 menit kemudian, diulangi cerita yang sama 10 menit kemudian. Udah gak ada yang ketawa Pak David, karena semua sudah pernah dengar cerita yang sama. Lalu bapak ini berdiri dari bangkunya, dia berdiri di atas bangkunya, lalu dia teriak begini, kenapa kalian semua tidak bisa ketawa berulang kali untuk satu lelucon yang sama, tetapi kalian bisa nangis berulang kali untuk satu masalah yang sama? Bukankah kita begitu? Kita tidak bisa berulang kali mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tapi kita bisa nangis berulang kali hanya untuk satu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya enggak? Iya enggak? Pak, jangan ngaku. Jangan ngaku Pak, Bu. Kita berulang kali nangis, curhat, posting di Twitter, sedih-sedihan untuk satu masalah yang sama. Bisakah kita mengucap syukur untuk satu berkat yang sama? Hari ini kita mengucap syukur, Tuhan tanya mengucap syukur buat apa? Untuk berkatmu sebulan yang lalu, aku masih merasa diberkati. Bisa gak begitu? Oh, I don't think so. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita, penderitaan itu menjadi sesuatu yang besar gak? Kalau sesuatu menjadi sesuatu yang besar, tidak ada kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Tidak ada kemuliaan. Pada suatu hari, di sebuah rumah, pintu dapurnya terbuka. Lalu entah dari mana munculnya, ada 2 ekor kodok loncat-loncat masuk ke dalam dapur. Entah gimana ceritanya, 2 ekor kodok ini naik sampai ke meja dapur. Si empunya rumah suka bikin kue. Ya Pak, kalau pendetanya gemuk begini, ceritanya nggak jauh-jauh dari kodok, dari dapur. Biasa. Pancingan Pak, bentar lagi jam makan siang. Ada mana ceritanya tadi? Tuh kodok Pak. Ini saklon 2 loncat nih, kocok naik ke atas meja dapur. Nah, si empunya rumah suka bikin kue. Jadi di atas meja dapur ada 1 mangkok susu besar di atas baskom aluminium gitu. Nah, ini 2 ekor kodok mungkin haus kali ya. Dia loncat sekuat tenaga, masuklah ke panci aluminium, isinya susu penuh. Begitu masuk, mereka minum, mereka udah puas, mereka mau loncat keluar, nggak bisa. Karena itu susu itu licin ya, mereka nggak bisa loncat keluar. Akhirnya mereka berdua, ini 2 ekor kodok, mereka berenang-renang, mereka supaya tetap ngapung, mereka nyiplak-nyiplakin kakinya. 2 ekor kodok. 1 ekor kodok yang pertama lama-lama mulai kelelahan, mulai kecapean, akhirnya mati, kecapean, tenggelam. Si kodok yang kedua ngelihat temannya mati, dia nggak mau nyerah.
Oh, dia berenang terus. Kakinya digoyangin terus. Goyangin terus, akhirnya menciptakan sebuah gerakan kinetik. Biasa biar kelihatan keren, pakai bahasa fisika sedikit. Gerakan kinetik, dikocok-kocok telur. Kalau susu dikocok-kocok terus jadinya apa? Mentega. Susu dikocok-kocok terus jadi mentega. Karena jadi mentega, si kodok punya pijakan kaki, dia bisa keluar. Selamat deh. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kisah kita tidak jauh berbeda dengan kodok. Bapak jangan lihat sama saya lalu bilang kodok macam apa segede Bapak. Jangan bayangin kodok goreng mentega segede saya Pak. Pertanyaan saya, piringnya segede apa? Dalam kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan dua ekor kodok ini. Dalam kehidupan kita ada yang perlahan-lahan kalah oleh keadaan, menyerah. Bukannya berserah loh ya, menyerah. Pernah berjuang dan akhirnya kalah oleh keadaan. Tapi ada juga yang mengalami kesulitan yang sama. Dua ekor kodok tadi mengalami kesulitan yang sama nggak? Mengalami susu yang sama, mengalami persoalan yang sama. Tapi kenapa ada satu kodok yang tidak mau menyerah, terus berjuang? Capek nggak? Capek. Mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi tetap berjuang dan merubah, perhatikan saya, merubah kemustahilan jadi mungkin. If you keep trying, the impossible became possible. If you keep trying. The problem is, we are quit. Persoalannya kita menyerah. Padahal kalau mereka berdua mengeplakkan kaki lebih banyak lagi, lebih cepat mereka keluar. Tapi rupanya ada satu yang menyerah. Sorry, saya lagi ngomong di gereja Tuhan ya. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke gereja 52 kali dalam setahun, duduk bersama-sama dengan rekan sebelah bangkumu yang sama, tapi kamu berpikir, Tuhan, kenapa saya beribadah dengan teman sebangku yang sama, tapi kok dia dijawab Tuhan dan saya tidak? Mungkin karena fokus kehidupan dia jauh ke depan dan fokusmu hanya di sini. Ini besar nggak? Pak, saya lagi nanya Pak, jangan ngajakin saya berantem. Ini besar nggak? Kecil Pak, tapi jadi besar kalau saya taruh di sini. Bayangin saya khotbah 40 menit begini terus. Ada satu yang pasti Bapak pikir saya gila. Yang kedua saya nggak bisa lihat. Besar nggak? Enggak, kecil Pak. Jadi besar nggak? Besar nggak? Kecil, tergantung Pak. Bapak bilang jadi Bapak besar. Ya oke lah. Tapi kalau saya taruh di sini Pak, besar nggak Pak? Besar. That's your problem. Kalau masalahmu kecil, kamu dekatkan dalam hidupmu, dan bukannya kamu yang dekatkan diri kepada Tuhan, that's your problem. Karena kita harusnya melihat kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Bapak Ibu, hidupmu, hidup kita diberkati luar biasa. Berapa banyak orang di Cina sana yang kalau mau baca Alkitab aja tuh harus sembunyi-sembunyi di sawah, di gua. Kita dengar Alkitab aja, satu Alkitab kalau di Cina Pak dibagi-bagi 10 tuh. Satu orang bawa kitab apa. Kalau di sini satu orang punya 4 Alkitab. Betul nggak? Satu Alkitab yang kita beli sendiri, ya kan? Kedua, Alkitab yang dikasih waktu hadiah ulang tahun. Yang ketiga, Alkitab waktu kita nikah. Betul nggak? Yang keempat, Alkitab yang ketinggalan di gereja, kita nggak mau kita ambil Alkitab orang, kita bawa pulang. Bisa ngucap syukur nggak? Ibadah tuh baik loh. Bapak Ibu, jelek-jelek begini, yuk ibadah di Senayan loh. Keren tuh. Orang lain ibadah tuh di sawah loh,
Dia ibadah sama kodok, sama keong. Kuncinya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, di ayat yang ke-16, Paulus dengan jelas menyatakan betapa bahayanya tawar hati. Tawar hati. Tawar hati bahaya, Pak. Kalau roti tawar nggak bahaya. Ya, tawar hati. Hati yang tawar, hati yang sudah menyerah. Karena Paulus tahu waktu hati sudah tawar, waktu kita sudah menyerah, tidak ada satu hal pun yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Hati yang sudah menyerah, satu hal yang pasti saya kasih tahu, kekalahan tuh di depan muka. Hati yang sudah nggak mau lagi berjuang, nih kekacauan di depan muka. Dan Tuhan tidak bisa lakukan apapun dalam kehidupan orang yang sudah tawar hati. Pada suatu hari ada seorang tukang bangunan kerja dengan seorang kontraktor, udah kerja 30 tahun lebih. Lalu tukang bangunan ini kerja dari bujangan sampai sudah punya cucu gitulah. Dia udah lelah, dia merasa dia bekerja hasilnya nggak terlalu banyak karena dia hanya sekedar tukang bangunan. Tapi dia sudah menjadi tukang bangunan yang sangat loyal, sangat setia dengan si kontraktor ini. Pada suatu hari si tukang bangunan ini sudah bete, udah gerah dengan kehidupannya, dia udah capek, nggak mau kerja lagi. Dia tawar hati lah. Dia datengin si kontraktor, si bos. Saya mau berhenti. Hah? Kamu kerja sama saya udah lama loh, jangan berhenti deh. Enggak. Maaf Pak, saya udah capek. Saya udah 30 tahun, nasib saya nggak berubah. Jadi tukang bangunan aja gitu. Oh, oke. Kalau memang itu keputusanmu, saya izinkan dengan satu syarat. Oh, syarat apakah itu? Sebelum kamu berhenti, bangunkan untuk saya rumah mewah. Satu aja. Ini yang terakhir. Di mana lokasinya? Kamu tahu lahan itu yang di hook, yang di pojokan Pak? Iya. Yang tanahnya 4.000 meter? Iya. Kamu bangunkan saya rumah super mewah di tempat itu. Ini yang terakhir ya Pak? Iya. This is the last. Setelah itu kamu bisa berhenti. Oke. Oh, dia bangun rumah itu, dikasih blueprintnya, perlengkapan yang lengkap, bahan baku siap, pegawai dia pun siap, anak buahnya. Bangunlah dia. Di tengah bangun itu, si tukang bangunan ini merasa sebel, capek. Saya mau berhenti pun dipersulit sama si bos. Gua mainin di rumah. Harusnya hitungan pasir, batu sama semennya berapa, dimainin. Tiangnya harusnya seberapa tebalnya, dimainin. Bahan-bahannya harusnya terbaik, stainless terbaik, genteng terbaik, dimainin sama dia. Biarin yang tinggal di sini suek, biarin. Terakhir udah dibangun, dalam sekejap karena dia profesional, 2-3 bulan jadi itu rumah, 4.000 meter persegi Pak. Ini nggak main-main. Dikasih selang kunci sama si bos. Bos, ini kuncinya. Ini soal pengunduran diri saya. Syaratnya sudah saya lakukan. Sekarang izinkan saya berhenti. Oh iya, terima kasih, kasih salaman. Terima kasih ya, karena kamu sudah 30 tahun kerja sama saya dan kamu setianya luar biasa. Saya izinkan kamu berhenti dan ambil kembali kunci rumah ini, karena yang kamu bangun adalah rumah buat dirimu sendiri. It is a present from me. Diambil kuncinya, ambil, tapi jalan pulang nyesel nggak? Nyesel karena dia bangun rumah semua kualitasnya dikasih yang rendah. Dia berpikir begini, kalau saya tahu itu rumah buat saya pakai bahan terbaik, saya isi furniture terbaik, kenapa saya kasih bahan yang rendah? Orang yang sudah tawar hati Bapak Ibu,
kekacauan di depan mata. Tukang bangunan ini gak mampu melihat beyond his problem, gak mampu melihat kemuliaan besar yang sedang akan terjadi buat dia, karena dia melihat masalah di depan muka dia. Akhirnya dia dapatkan apa? Dapatkan rumah besar, kualitas yang rendah. Oh, itu bahaya loh. Bahaya loh. Dalam kehidupan kita, kalau kita karena kita tawar hati, kita kerjakan sesuatu, gak ada pengucapan syukur, apa yang kamu lakukan besar, tapi gak ada kualitasnya. Mengerti? Saat kita menjadi anak Tuhan, bekerja dengan luar biasa, hati kita tawar. Proyeknya mungkin besar, tapi gak ada kualitasnya, karena gak ada Tuhan di situ. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, apakah kita perhatikan hati kita? Kekuatan anak Tuhan itu di hatinya. Karena ada Tuhan dalam hatinya. Tuhan ada di pikiran. Tuhan ada di pikiran. Tuhan adanya di hati. Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau New Living Translations, NLT, New Living Translation, menerjemahkannya begini. Above all else, di atas segalanya, guard your heart, jagalah hatimu, for it affects everything that you do. Karena itu mempengaruhi apapun yang kamu lakukan. Di atas segala hal, jagalah hatimu, karena itu mempengaruhi apapun yang kamu lakukan. Jagalah hati kita, karena ini akan mempengaruhi semua yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Nah, persoalannya Bapak Ibu, saya mengerti bahwa terkadang kita mengalami kemustahilan dalam hidup kita. Kita mengalami persoalan dan kita berpikir gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Bapak Ibu, bukan kebetulan papa saya di sinode, sekretaris umum. Nah, dalam pembicaraan saya mendampingi beliau, saya mendampingi beliau untuk solving problems di sinode, saya berpikir bahwa there's nothing we can do. Kadang-kadang saya berpikir bahwa gereja kita mengalami persoalan yang sangat berat, gak ada yang bisa bantu. Tapi rupanya saat bersama dengan Tuhan, semua bisa terselesaikan dengan baik. Kita terkadang mengalami kemustahilan, situasi yang begitu sulit, dan sepertinya gak ada jalan keluar. Bangsa Israel dalam sebuah sinops, dalam sebuah cuplikan episode dalam kehidupan bangsa Israel, pernah mengalami kesulitan. Keluaran 14 ayat 10. Ya, Keluaran 14 ayat 10 berkata begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, terkadang untuk mengalami sesuatu yang Tuhan janjikan, kita harus mengalami situasi yang gak enak. Ya, Tuhan gak pernah memberikan sesuatu tanpa perjuangan. Gak pernah. Nah, untuk mengalami janji Tuhan, seringkali Tuhan hadapkan kita dalam situasi yang terjepit. Nah, hari itu ayat ini, kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini muncul karena situasinya bangsa Israel terjepit antara Laut Merah dengan pasukan Mesir yang mengepung mereka. Pada zaman itu ada dua pasukan di dunia yang paling ditakuti. Yang pertama pasukan bangsa Filistin, yang kedua pasukan Mesir. Dan jangan lupa, Mesir punya peradaban waktu itu sangat tinggi. Jadi perlengkapan perang mereka pun sangat tinggi. Nah, Israel diperhadapkan dalam posisi terjepit di depan Laut Merah, di belakang pasukan bangsa Mesir. Dan mereka berpikir bahwa mereka akan mati hari itu. Ke arah manapun mereka ambil, mereka mati. Ke arah manapun mereka ambil, kekalahan di depan mata. Bukankah situasi seperti ini sering kita alami?
marilah kita jujur. Tahun ini tahun terberat dalam sejarah perekonomian bangsa Indonesia. Saya profesional. This year is the worst. Tahun ini adalah tahun terberat. Kemanapun kita melangkah, sepertinya kesulitan yang kita hadapi. Sama seperti bangsa Israel. Tapi buat orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, kemenangan jadi milik Dia. Bapak Ibu, masalah tidak bisa menghancurkan kita. Percaya sama saya. Masalah gak bisa menghancurkan hidup kita. Tapi hari kita bisa memilih kita mau menang atau kita mau kalah. Ada pepatah yang mengatakan begini, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menolak dia untuk bikin sarang di atas kepala kita. Kita nggak bisa biarkan masalah seperti apa yang datang, tapi hari ini kita bisa ambil keputusan, kita mau kalah atau kita mau menang. Gak apa-apa deh, saya aja bilang amin. Satu. Bapak Ibu kenapa lemas banget? Gak yakin menang kah? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. 3 hal yang saya mau bagikan. Supaya hari ini kita merubah kemustahilan jadi mungkin. Semua mau? Cuma Pak Davi doang yang mau? Aduh Bapak Ibu ya. 3 cara. Yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa merubah kemustahilan jadi mungkin? Yang pertama, ayat 15-17. Keluaran 14 ayat 15-17. Coba. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, garis bawahi kata berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Terlebih sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Coba ulangi lagi ayat 15. Ayat 15. Ayat 15 berkata begini, berfirmanlah Tuhan. Untuk merubah kemustahilan jadi mungkin, yang pertama, poin yang pertama, dengar. Dengar. Ayat ini dimulai dengan sebuah kata, berfirmanlah Tuhan. Perhatikan, kebanyakan dari kita mau kemenangan yang spektakuler. Kebanyakan anak-anak Tuhan mau ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi tidak banyak dari kita mau mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Waktu orang Israel terjepit di antara 2 persoalan besar, yang Tuhan lakukan cuma berfirman. Yang Tuhan lakukan hanya ngomong. Waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan ngomong, tugas kita adalah untuk mendengarkan. Banyak dari kita hari-hari ini gak bisa lepas dari persoalan karena kita terlalu banyak ngomong dan gak pernah mau dengar. Banyak dari kita mengalami kesulitan demi kesulitan, jadi anak Tuhan yang tidak pernah lepas dari kesulitan, karena yang kamu lakukan lebih banyak minta dan gak pernah dengar apa yang Tuhan mau katakan. Bapak Ibu, jadi pembicara yang baik seperti saya nih, jadi pembicara yang baik di atas mimbar, itu hal yang mudah. Tapi jadi pendengar yang baik, itulah yang persoalan. Untuk berbicara cuap-cuap dari mimbar itu gampang, tapi untuk duduk dengar apa yang Tuhan mau katakan, itulah yang persoalan.
Saat situasi datang mengepung kehidupan kita untuk mendengarkan Tuhan, itu gampang. Betul nggak? Karena orang yang situasinya terjepit, mau nggak mau dia cuma punya satu kerjaan, dengarkan apa yang Tuhan mau. Tapi waktu kita diberkati Tuhan dan tetap mampu mendengarkan suara Tuhan, itu luar biasa. Apakah kita lakukan itu? Waktu kita diberkati Tuhan, bukankah kita akan lebih banyak lihat sale di mall-mall besar? Ayo. Bukankah waktu berkat itu datang, kita nggak coba lagi dengarkan Tuhan, kita mulai nonton TV? Ada midnight sale di mana? Ini menjelang ini loh, akhir tahun ini, end season katanya. Hari-hari ini Bapak Ibu, kemenangan diberikan Tuhan bukan orang yang mampu dalam segala hal, bukan. Kemenangan diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang yang mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu coba cek hidupmu. Dalam kehidupan kita, we cannot do anything. Kita nggak bisa lakukan apapun. Karena kita nggak mampu. Kita itu terbatas. Ya, kita itu terbatas. Kita nggak mampu lakukan banyak hal. Makanya kita harus dengarkan yang tidak terbatas itu. Jadi orang terbatas itu tahu diri, Bapak Ibu. Ya, sorry nih saya ngomong begini. Kalau jadi manusia itu tahu diri. Dengarkan apa kata pencipta. Pensil kalau ngelawan yang punya pensil, gak mau diserut, jadi sesuatu gak itu pensil? Gak jadi. Tapi pensil yang diraut walaupun sakit, dipakai sama Picasso, sama apa, jadi hasil karya gak? Jadi hasil karya. Nah makanya sekarang Bapak Ibu, kita harus dengarkan apa yang Tuhan mau. Hari itu Israel hanya bisa dengarkan apa yang Tuhan mau, karena mereka gak punya pilihan lain. Dalam kehidupan kita, waktu tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita, mari mulai dengarkan apa kata Tuhan. Serahkan pada yang ahli. Yang punya mercy angkat tangan. Yang mau punya mercy angkat tangan. Yang mau seumur umur naik bajai angkat tangan. Yang gak mau angkat tangan ke depan, saya tumpang kaki. Jadi pendeta di STC berat. Yang mau punya mercy tadi katakan, saya mau punya mercy. Oh ibu pasti jadi SLK 500. Amin ya. Semua mau punya mercy dapat mercy. Suatu hari mercymu rusak. Pak, mobil tuh rusak lumrah. Kenapa? Bapak bilang, Bapak mau ngasih mercy tapi rusak. Pak, mobil rusak tuh lumrah. Kalau mobil rusak, misalnya power steeringnya rusak, ya, Mercy nih, Mercy 5000 cc terbaru, begitu beli sebulan kemudian power steeringnya rusak, kita bawa kemana? Restoran. Bawa ke bengkel kan? Bawa ke bengkel. Namanya Mercy kan, SLK 500. Bawa ke Mercy, power steeringnya rusak. Si teknisinya bilang, Pak mesti ganti. Berapa duit? 27 juta mesti ganti. Pilihannya apa? Kita betulin atau tidak? Pertanyaannya pada lagi, if you had that car, what will you do? Betulin. 27 juta loh Pak. Very expensive loh Pak. Nggak masalah Pak. 27 juta kalau Bapak beliin motor Pak, bisa ngojek. Bapak yakin? Betulin? Betulin? Yakin Pak. Bapak nggak pikir-pikir dulu? Nggak, mobilnya bawa mobil aja Pak, dijualnya terpisah. Dicicil, nggak bisa, tetap mau dijual, malah dia betulin. Oh jadi begitu ya. Jadi Bapak dengarkan apa kata teknisi. Dalam kehidupan kita begitu loh. Mobil rusak, teknisi ngomong apa, kita dengerin nggak? Dengerin. Waktu kehidupan kita rusak, Tuhan ngomong apa, lu dengerin nggak?
Gua di sini nunggu lu pikirnya sendiri. Udah. Waktu teknisi ngomong, Pak, 50 juta Pak, benerin ini Mercy Pak. Kita dengerin nggak? Dengerin. Kalau perlu emas apa di rumah dijual dulu deh. Kita benerin itu mobil. Tapi waktu kehidupan kita punya masalah. Mau dengerin kata Tuhan enggak? Jangan terburu-buru jawab iya. Besok ada persoalan nggak mau dengar kata Tuhan. Abraham punya persoalan tuh. Tuhan bilang, Abraham, aku mau anakmu. Persembahkan itu buatku. Abraham lakukan nggak? Abraham mau belek tuh. Berat nggak? Berat. Tapi akhirnya dia jadi bapak orang. Hari ini keputusan apa yang Bapak Ibu mau ambil? Seseorang susah dengarkan Tuhan karena dua alasan. Ya, yang pertama, susah dengarkan kata Tuhan karena kita melulu yang ngomong. Ya, kita nggak kasih kesempatan Tuhan ngomong. Begitu Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat usahaku biar omset jalan terus, ya kan? Profit naik, low profile, high profit, ya kan? Begitu kan kita doanya kan? Ya nggak? Kita lebih banyak ngomong tapi tidak biarkan Tuhan berbicara. Kita penuh dengan keluhan, kita penuh dengan permohonan. Bapak Ibu perhatikan baik saya ya. Ada alasannya kenapa Tuhan kasih 2 kuping, 2 mata, dan 1 mulut. Lu mikir dulu, gua di sini nungguin. Udah. Ada alasannya kenapa Tuhan kasih kita 2 kuping, 2 mata, dan 1 mulut. Tuhan bilang begini, lebih banyak dengar bos, lebih banyak lihat bos, tapi jangan banyak-banyak ngomong bos. Itu bahaya tuh. Kita lihatnya kagak, dengarnya kagak, ngomongnya doang banyak. Mulut tuh 3. Aduh, itu ada mulut super. Mulut dikasih nitro tuh ngomong. Nah Bapak Ibu, makanya lebih banyak dengar, lebih banyak lihat, lambat berkata. Firman Tuhan bukan bilang, lambatlah kamu berkata. Karena Bapak Ibu, kenapa kita sulit dengarkan kata Tuhan? Karena kita lebih banyak ngomong dan kurangin mendengar. Makanya kalau punya duit, beli korek kuping. Jangan gincu, lu banyakin. Bibir dimerahin. Bibir merah gak cukup, diunguin. Ada pernah saya lihat di mall, lipstiknya hitam, Masya Allah. Lu cium laki lu, bukannya laki lu kayak habis kena areng. Aduh, saya bilang itu lipstik kenapa hitam? Nggak ada warna lain apa? Aduh, yang kedua, kenapa kita susah dengarkan apa kata Tuhan? Karena kita nggak tahu suara Tuhan kayak apa. Betul nggak? Kita nggak tahu ini suara Tuhan bukan nih. Tuhan apa setan nih? Tuhan setan apa hati nurani? Kan kita bingung karena kita tidak terbiasa dengarkan apa kata Tuhan. Saya bangun pagi nih jam 4:30, gara-gara handphone saya bunyi. Saya ambil dari handphone saya, mata masih merem kan, keliling, selet, halo, yang ngomong si Meli. Saya kan kenal banget sama AI saya nih. Dia baru, halo Ton, Cimeli ya? Saya harus tahu, karena suaranya dia saya kenal. Tapi kalau orang lain yang saya nggak kenal, Pak Charlton ya? Siapa lo nelfon gue pagi-pagi? Pendeta tuh butuh tidur tahu? Saya bergaul karib dengan gembala Bapak Ibu, dengan Pak Andreas. Dia nepok saya dari belakang, nggak perlu nepok, dia cuma gini doang. Saya tahu tuh Pak Andreas, uncle gitu. Langsung tahu. Karena saya terbiasa mendengar suara dia.
Bapak Ibu, kita sulit dengarkan kata Tuhan karena kita tidak pernah dengar kata Dia. Kita nggak pernah dengar, jadi kita nggak tahu itu suara Tuhan atau bukan. Karena kita tidak terbiasa dengar suara Tuhan, tanpa sadar kita jadi pengemis rohani. Orang yang banyak minta, banyak mohon, akhirnya lebih banyak, ya kan? Jadi pengemis rohani nggak? Pengemis rohani. Tapi orang yang banyak dengar, orang yang banyak lihat, dia nggak akan begini, tapi dia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lebih banyak dengar, kamu akan mendengar bahwa kamu lebih beruntung dari orang lain. Kalau kamu banyak melihat, kamu akan melihat bahwa kamu lebih beruntung dari orang lain. Mau tahu caranya gimana? Berdiri depan antara Senayan City dengan STC, berdiri di situ 30 menit. 30 menit. Kamu akan melihat kamu lebih beruntung dari orang lain. Kamu akan melihat ada tukang sapu lewat, ada pengemis lewat, tukang kopi lewat. Mengucap syukur. Roma 10 ayat 17 bilang begini, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat kuping kita lebih banyak mendengar, iman kita timbul. Tapi yang kita lebih banyak dengar harus firman-Nya. Jangan terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lain. Di sebuah kerajaan ada sebuah raja. Seorang raja ini suka berburu pakai panah, berburu. Pada suatu hari hunting season, musim berburu, si raja ini berangkat berburu dengan penasehatnya, hulu balangnya, prajuritnya. Berburu. Apa aja diburu? Semua diburu. Nah, dalam sebuah perburuan dia dapat serigala. Dapat serigala, dipanah serigalanya, terkapar, si raja datang bangga, wah saya dapat serigala. Didatangin serigalanya, tertancapnya di leher, Pak. Jadi waktu si raja ini cabut itu panah, serigala ini memberontak, digigit jarinya si raja. Putus jarinya satu. Wah, ada sekasa kita pulang ke kerajaan, kasih P3K, diobati, buntunglah dia satu jari. Jadi dia nggak bisa pilih nomor satu. Jadi yang pilihnya cuma bisa begini, pilih yang terbaik aja. Pilih nomor satu nggak bisa. Jangan pilih jadi yang lain, ya. Dia buntung, dia marah-marah, dia sakitnya, di tengah sakitnya dia bilang, penasehat, gimana ini? Udah Tuanku Raja, sabar. Ngucap syukur aja Pak Tuanku Raja. Apa-apaan? Jari yang hilang kan jari gua, coy, bukan jari lu. Yang sakit kan jari gua. Sakitnya tuh di sini katanya. Kamu ini penasehat yang tidak mengerti hati raja. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Masuk di penjara. Tuanku Raja, salah saya di mana? Karena kamu nggak mengerti hatiku. Masuk penjara. Si penasehat nggak tahu apa-apa, masuk penjara. Si raja ini marah, tunjuk penasehat yang baru. Seminggu, sebulan kemudian berangkatlah berburu lagi. Dia naik kuda berburu, akhirnya buruannya tuh masuk jauh ke dalam hutan, sudah keluar dari area bahkan bukan perburuan, keluar dari area negaranya dia, kerajaannya dia. Dia keluar dari hutan, rupanya masuk daerah suku kanibal. Waduh, jangankan babi, rajanya dimakan sama dia. Wah, si raja ketangkep. Raja ketangkep, Pak. Raja ketangkep karena sukunya besar, semua prajurit udah dimakan. Ada yang dikari ayam kayak semalam, kari ayam. Ada yang dimasak kecap, ada yang dibakar, semua udah, prajurit udah habis. Yang disisain cuma 2.
Raja sama penasehat yang baru. Wah, katanya si kepala suku, wah ini sih hidangan istimewa nih. Ini mah mesti bikin khusus nih katanya nih untuk masak si raja sama penasehat ini. Oke, tapi sebelum itu kita mesti kasih persembahan yang terbaik buat dewa-dewa. Oh, begitu ya? Iya. Rupanya suku ini nggak makan manusia cacat. Dipilihlah buat si dewa itu yang terbaik, yang tidak ada cacatnya. Wah, di screening dong, fit and proper test. Si raja dari ujung kaki baik sampai di jari dia buntu, ya kan? Kan digigit serigala. Ini orang nggak layak ini. Ini raja buntu, raja cacat nih, nggak kepake. Lepasin aja, pulang ke negaranya. Ngapain kita makan cacat begini? Karena mereka nggak makan yang cacat, dilepasin. Akhirnya yang dimasak sih penasehat. Si raja ini kan seneng kan? Selamat. Dia naik kuda buru-buru ke negaranya. Wah, sampai ke negaranya langsung ke arah penjara. Wah, langsung ke bawah tanah. Buka sel si penasehat. Dipeluk si penasehat. Wah, cipika, cipiki, cibibir. Semua lengkap. Penasehat terima kasih. Ada apa tuanku raja? Diceritain, begini, jadi saya cacat, saya nggak jadi dimakan. Akhirnya si raja peluk penasehat juga peluk si raja. Tuanku terima kasih juga. Loh, kenapa terima kasih? Saya salah, saya akan masukin kamu ke penjara. Enggak tuanku raja, saya juga ucapin terima kasih. Karena kalau hari itu tuanku raja nggak marah, saya ikut raja berburu. Hari ini yang dimasak saya, bukannya dia. Jadi selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Terima kasih tuanku raja, karena kalau hari itu tuanku raja nggak masukin saya ke penjara, yang dimasak saya, bukan dia. Terima kasih. Tapi jadi raja, jadi siapapun harus mau lebih banyak mendengar. Yang kedua, ya, jangan terlalu lama. Jadi berapa ini? Yang kedua, ya, tunggu. Yang pertama, dengar. Yang kedua, tunggu. Keluaran 14 ayat 19. Sampai 22 ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanannya mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu, setelah mendengar, marilah kita belajar untuk menunggu. Ini hal-hal sulit. Mendengar itu hal sulit. Menunggu juga hal yang sulit. Jangan suka dengan sesuatu yang instan. Tuhan gak pernah suka dengan sesuatu yang instan. Mari hari ini kita biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Seorang petani, tugasnya dia apa? Bajak sawah, tanam benih, diakhiri, dipupukin, kasih matahari cukup. Yang dilakukan apa? Menunggu. Yang membuat benih itu tumbuh siapa? Tuhan. Dalam kehidupan kita, lakukan bagian kita, izinkan Tuhan lakukan bagiannya. Bangsa Israel setelah mereka dengar apa yang Tuhan mau katakan, yang mereka lakukan apa? Nunggu. Perhatikan ayat 19 sampai 22. Ada kata di situ semalam-malaman mereka menunggu. Bayangin Bapak Ibu, semalam-malaman mereka hidup dalam kondisi nyawa di ujung tanduk. Enak? Kamu tanya enak gak?
Kalau ada yang bilang enak, mau coba, saya doain. Dia dalam kondisi menunggu, nyawa di ujung tanduk. Persoalan menunggu adalah persoalan paling sulit. Karena kita tidak terbiasa untuk menunggu. Menunggu susah nggak? Susah. Tapi kalau mau perubahan terjadi, kita harus menunggu. Karena tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa dengar dan menunggu. We do the best, God do the rest. Kita lakukan yang terbaik, Tuhan kerjakan sisanya. Bapak Ibu bayangkan, dalam kondisi menunggu itu apa yang mereka lakukan? Gak ada. Tiang awan dari depan pindah ke belakang. Untuk apa? Untuk blockade, untuk memblokade itu pasukan Mesir gak bisa deketin bangsa Israel. Jangan gak sabar Bapak Ibu, belajarlah untuk menunggu. Belajarlah untuk menunggu. Bapak Ibu coba perhatikan kisah hidup Abraham. Waktu Abraham dapat janji, kamu akan jadi bapak orang beriman. Dia sabar gak? Dia gak sabar. Waktu dia gak sabar, apa yang dia lakukan? Dia ambil Hagar. Waktu dia ambil Hagar, punya anak pertama namanya Ismail, kekacauan terjadi. Betul gak? Orang yang gak sabar, yang ada dalam hidupnya hanya kekacauan. Abraham tuh living proof. Waktu dia gak sabar ambil Hagar, punya anak Ismail, sampai sekarang Bapak Ibu, bukan kekacauan, bukan cuma di Israel saja, sampai ke Indonesia gak? Sampai ke Indonesia kekacauan. Makanya jadi anak Tuhan harus belajar menunggu. Harus belajar menunggu. Ada satu blog berkata begini, miracle is an evidence that God is still in business. Mujizat adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Nah hari ini mari kita biarkan Tuhan, kita biarkan Tuhan bekerja. Kita menunggu. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana proses mutiara itu jadi mutiara? Mutiara bukan bubble tea loh. Itu kan juga mutiara ya. Ya itu enak loh. Udah mulai lapar ini. McD tadi pagi sudah hilang pengaruhnya. Mutiara benar mutiara. Mutiara itu terjadi karena begini. Kalau mutiara mau jadi, si kelang mutiara itu, klem itu yang besar itu, dia harus buka dan dia izinkan pasir masuk dalam kerangnya. Ditutup, enak gak? Nggak enak. Bapak Ibu kalau mau tahu, pulang nyari pasir dah, masukin mulut. Nggak enak. Nasi ada bentuknya sebiji aja kita repot. Nah itu dia izinkan pasir masuk. Sakit kan? Lidahnya itu kan sakit. Sakit lidahnya, dia kasih liur dengan sabar. Pasirnya itu tutupin liurnya si mutiara sampai akhirnya jadilah mutiara yang mutiara itu jadi, itu gak dalam semalam bos. Itu butuh tahunan untuk jadi mutiara yang bagus. Nah, marilah kita jadi anak Tuhan yang suka dengan proses. Jangan hanya suka dengan hasil. Kalau kita hanya suka dengan hasil, apa bedanya kita dengan agama lain? Kekristenan itu suka dengan yang namanya proses. 1 Petrus mengatakan, sebab aku memindahkan kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu namanya proses. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan lewatin proses nggak? Proses di kayu salib, via dolorosa. Kalau Tuhan aja kasih contoh bahwa dia cinta dengan proses, bahkan untuk menyelamatkan kita pun dia lewati proses yang begitu berat, kenapa kita nggak cinta proses? Makanya setelah mendengar kita harus menunggu. Mari kita masuk poin yang ketiga sebelum nanti pengerja sini tendang saya keluar ya. Tidak terlalu lama ya. Poin yang ketiga setelah mendengar dan menunggu, kita baca ayat 30-nya. 30 sampai 31. Nah, demikianlah pada hari itu. Nah, ini kita sudah sampai di ending dari episode ini.
Ya, jangan kebanyakan nonton sinetron, baca Alkitab. Ada sinetronnya juga nih. Nah, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Alhamdulillah ya. Pada akhirnya selamat. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Setelah kita mendengar, kita menunggu, yang terakhir kita harus percaya. Gereja Tuhan tidak krisis orang Kristen. Pak, Bu, yang ngantuk-ngantuk nih dengerin saya nih. Poin terakhir nih. Gereja Tuhan Agustus 2015 tidak krisis orang Kristen. Tapi gereja Tuhan krisis orang percaya. Jangan diaminin, Pak, Bu. Nangis. Lu mah rata. Dikit-dikit amin. Kacau nih. Kayak begitu ngapain diaminin? Aku ambil dulu situ ya. Gua lagi sedih-sedih, lu amin. Sakitnya tuh di sini. Gereja Tuhan gak krisis orang Kristen. Indonesia gak krisis orang Kristen. Tiap hari orang Kristen dibaptis. Orang percaya jarang. Dalam kondisi yang tidak ada kemungkinan, yang kita bisa lakukan cuma 3 hal: dengar, tunggu, dan percaya. Banyak orang Kristen gak percaya. Banyak anak Tuhan gak percaya. Mau masuk surga kalau begitu modelnya. Ditendang bos dari pintu surga. Karena di surga itu bukan orang Kristen yang masuk, orang percaya. Ada satu buku yang saya baca bilang begini, perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak berani mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang mustahil, saya ulangi ya, jika kamu tidak berani mempercayai Tuhan untuk hal-hal yang mustahil, kamu sedang melewatkan hal terbaik sebagai orang Kristen, dan bahkan kamu melecehkan Tuhan. Jadi orang yang gak percaya sama Tuhan melecehkan Tuhan. Dan kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita sedang melewatkan hal terbaik sebagai orang Kristen. Suatu hari Smith Wigglesworth, di masa mudanya dia di sebuah kota kecil di Amerika, kondisinya kemarau panjang. Nah, seluruh kota kesulitan karena kemarau panjang, nggak ada air. Lalu Smith Wigglesworth ini karena dia seorang percaya, suka baca Alkitab, rajin ke gereja, diledekin sama orang-orang sekampung. Lu kan orang Kristen, doa dong sama Tuhan lu, biar hujan. Diledekin begitu, gerah juga. Di suatu siang, dia bawa payung, datang ke alun-alun kota. Dia doa di situ kencang-kencang. Selesai doa, diketawain. Lu doa sih doa. Ngapain lu bawa payung? Payung ini adalah bukti saya percaya sama Tuhan. Karena saya percaya setelah saya berdoa, hujan pasti turun. Begitu dia buka payungnya, ceger, hujan badai. Bawa payung membuktikan bahwa dia percaya sama Tuhan. Banyak orang doa sama Tuhan, Tuhan, saya percaya pasti Tuhan sembuhkan saya. Tapi obat gak diminum, tabokin. Tuhan bisa sembuhkan kita lewat obat gak?
Tuhan, semoga usaha saya diberkati Tuhan ya Allah. Nggak kerja. Emangnya Tuhan buka langit lemparin duit? Tindakan kita menentukan percaya atau tidak loh. Ke gereja itu bukan tindakan kamu mau jadi orang percaya. Orang Kristen tidak selalu datang ke gereja, tapi kalau mau cari Tuhan pasti ke gereja. Itu dia. Nah, seberapa banyak kita percaya terlihat dari sikap dan perbuatan hidup kita. Kita terlihat dari hidup kita, percaya atau tidak. Orang yang bersungut-sungut tidak percaya pada Tuhan. Orang yang lebih banyak bersungut-sungut, dia tidak percaya bahwa Tuhannya sanggup tolong hidup dia. Anak Tuhan bersungut-sungut menandakan bahwa dia percaya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak sanggup tolong dia. Itu bersungut-sungut. Saya ulangi sekali lagi ya. Anak Tuhan yang bersungut-sungut berarti dia percaya bahwa Tuhan ada, tapi Tuhan tidak sanggup tolong dia. Makanya dia bersungut-sungut. Dia lebih banyak ngeluh sama Tuhan. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, marilah kita percaya dan kita tunjukkan percaya itu melalui apa? Sikap dan sifat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dalam kondisi kehidupan kita harus lebih banyak mendengar. Kita harus siap untuk menunggu. Dan kita harus percaya. Bapak Ibu, ini firman Tuhan simple. Ini firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan ini gak spektakuler seperti Bapak Ibu harapkan datang pagi hari ini. Tapi bukankah ini yang sering kita lupakan? Marilah kita kembali kepada sesuatu yang simple. Karena seringkali yang simple itu kita lupakan. Amin. Tundukkan kepala kita.